Pernah nggak sih ngerasa udah dapat semua yang kamu mau, tapi kok rasa senengnya cepet banget hilangnya? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah jebakan. Jebakan yang nggak kelihatan tapi bikin kita terus-terusan ngejar sesuatu tanpa pernah ngerasa sampai. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa turun dari treadmill kebahagiaan ini selamanya? Yuk, kita mulai. Coba deh ingat-ingat lagi. Waktu kamu akhirnya dapat kerjaan impian itu, atau pas baru beli gadget yang udah lama diincar. Wah, rasanya senang banget kan? Tapi anehnya, beberapa minggu kemudian, kok rasa senangnya udah biasa aja ya? Euforianya luntur, dan kita, udah ngincer hal lain lagi. Ternyata ini ada penjelasan psikologisnya loh. Dan ternyata perasaan kayak lari di tempat ini tuh umum banget. Saking umumnya sampai punya nama sendiri. Kalau kita paham konsep ini bakal jadi kunci pertama buat bebas dari lingkaran itu. Para psikolog menyebutnya treadmill kebahagiaan. Sederhananya gini, ini tuh kecenderungan alami manusia buat cepat balik lagi ke level dasar kebahagiaan kita. Misalnya nih, dapat kenaikan gaji atau liburan ke tempat keren. Ya emang seneng banget, tapi efeknya itu cuma sementara. Otak kita pinter banget beradaptasi, jadi nggak lama kemudian kita balik lagi ke titik awal. Nah, inilah yang bikin pencarian kebahagiaan dari hal-hal luar itu rasanya nggak ada habisnya. Gambaran ini pas banget kan? Kita ngerasa udah lari kenceng, udah ngos-ngosan, ngiranya bakal sampai ke tujuan. Padahal, secara emosional kita tuh nggak kemana-mana. Setiap satu target tercapai, tiang gawangnya geser lagi, muncul target baru yang lebih jauh. Capek banget gak sih rasanya? Oke, jadi pertanyaan besarnya sekarang, kenapa sih otak kita kayak gini? Kenapa kita nggak bisa terus-terusan ada di puncak kebahagiaan itu? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng mekanisme psikologis di baliknya. Ternyata ada 3 biang keladinya nih. Yang pertama, ekspektasi kita itu naik terus. Dulu punya mobil pertama rasanya istimewa banget. Mobil kedua, ya jadi biasa aja. Kedua, kita itu hobi banget banding-bandingin diri atau social comparison. Dulu mungkin kita bandingin diri sama teman seangkatan. Sekarang, kita bandinginnya sama para manajer. Standarnya ikut naik. Dan yang ketiga, ini yang paling dalam. Ini terjadi di level biologis. Otak kita itu beradaptasi. Biar hemat energi, responsnya terhadap hal yang sama terus-menerus itu bakal berkurang. Jadi ledakan dopamin atau rasa senangnya itu nggak sekenceng yang pertama kali lagi. Jadi, ya inilah lingkarannya. Kita ngejar, dapat, seneng sebentar, terus beradaptasi. Akibatnya, kita selalu ngerasa ada yang kurang, selalu butuh lebih lagi dan lagi. Pertanyaannya sekarang, emangnya ada ya tombol stop buat roda putar yang melelahkan ini? Jawabannya, tentu aja ada. Dan inilah dia penawarnya. Sebuah alat yang kelihatannya sederhana tapi powerful banget. Sesuatu yang bisa kita latih setiap hari buat mutusin rantai ini, namanya rasa syukur. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Coba deh perhatiin bedanya. Di satu sisi, ada adaptasi hedonis di mana kita terus lari ngejar apa yang belum kita punya. Di sisi lain, ada rasa syukur di mana kita berhenti sejenak dan menghargai apa yang udah kita punya. Rasa syukur ini benar-benar mengubah fokus kita dari yang tadinya ngerasa kurang terus, jadi ngerasa cukup dan berkelimpahan. Dari yang mikirin masa depan terus, jadi menikmati momen sekarang. Tapi ini bukan cuma soal perasaan hangat dan damai doang ya. Secara ilmiah, rasa syukur itu sebetulnya sebuah proses kognitif 2 langkah. Pertama, kita sadar dan mengakui kalau ada sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Kedua, kita juga sadar kalau kebaikan itu datangnya dari luar diri kita. Bisa jadi dari bantuan orang lain, dari alam, atau mungkin dari kekuatan yang lebih besar. Bersyukur itu bukan berarti hidup kita harus sempurna tanpa masalah sama sekali, bukan. Tapi, ini lebih tentang sebuah pilihan. Pilihan untuk tetap ngerasain hangatnya sinar matahari di muka kita, meskipun kita tahu di kejauhan mungkin ada awan mendung. Ini tentang menemukan keajaiban-keajaiban kecil yang seringkali kita anggap sepele. Dan ini bukan ide kemarin sore loh. Ribuan tahun yang lalu, filsuf besar kayak Cicero aja udah paham banget soal kekuatan rasa syukur yang bisa mengubah hidup. Dia bahkan bilang kalau rasa syukur itu adalah induk dari semua kebajikan lain. Fondasinya gitu. Oke. Ini bukan cuma soal nasihat-nasihat bijak kuno aja ya. Nah, ini bagian serunya. Sains modern itu ngebuktiin kalau tindakan sederhana kayak bersyukur atau bilang terima kasih itu secara harfiah bisa mengubah cara kerja otak kita. Yuk kita lihat buktinya. Efeknya tuh luar biasa. Orang yang rutin bersyukur itu bukan cuma ngerasa lebih bahagia loh, tapi mereka juga tidurnya lebih nyenyak, energinya lebih banyak, dan bahkan secara fisik tubuhnya lebih sehat karena tingkat peradangan selulernya lebih rendah. Jadi ini bukan sekedar perasaan, ini adalah perubahan biologis yang benar-benar nyata.
Bayangin deh, rasa syukur itu kayak olahraga buat otak kita. Setiap kali kita bersyukur, kita itu lagi membangun dan memperkuat jalur syaraf kebahagiaan di otak. Makin sering kita latih, jalur ini jadi makin kuat, kayak jalan tol. Jadi, otak kita bakal lebih gampang dan otomatis milih jalur positif ini daripada jalur cemas atau stres yang biasanya kayak jalan setapak. Dan efeknya ini nggak main-main, bukan cuma sementara. Ada sebuah studi yang nunjukin kalau cuma dengan nulis surat ucapan terima kasih aja, aktivitas otak para pesertanya berubah jadi lebih positif. Dan yang kerennya lagi, perubahan ini masih bisa dideteksi bahkan 3 bulan setelahnya. Ini bukti nyata kalau kita bisa menciptakan perubahan jangka panjang di otak kita. Oke, terus gimana dong caranya biar kita bisa lebih banyak bersyukur dalam hidup sehari-hari? Nah, kabar baiknya, kita nggak perlu kok melakukan perubahan yang drastis. Yuk kita lihat beberapa langkah super simple yang bisa kamu mulai bahkan hari ini juga. Ada 3 cara ampuh nih buat mulai. Pertama, coba deh buat jurnal syukur. Setiap hari, tulis 3-5 hal yang kamu syukuri, sekecil apapun itu. Ini buat ngelatih otak kita nyari hal positif. Kedua, coba deh bantu orang lain. Ini ngasih kita perspektif baru dan bikin kita lebih menghargai apa yang kita punya. Ketiga, ambil waktu sejenak setiap hari buat refleksi. Diam sebentar, renungin perjalanan kamu, dan syukuri berkah yang ada. Dan perlu diingat ya, bersyukur itu bukan berarti kita jadi pasrah dan berhenti punya ambisi. Justru sebaliknya, ini tuh soal gimana kita bisa menikmati pemandangan indah di sepanjang perjalanan mendaki. Bukan cuma nunggu bahagia pas sudah sampai di puncaknya aja. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Kebahagiaan sejati itu sebetulnya ada di mana? Apakah di puncak gunung berikutnya yang belum kita daki? Atau di setiap langkah yang kita ambil saat ini juga? Jawabannya ada di tangan kamu sendiri. Terima kasih sudah menyimak.